Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Abian dengan RRP 2017-230-136. Pada video ini, saya ingin menjawab 5 pertanyaan untuk sebagai syarat UAS di mata kuliah Politik Internasional. Yang pertama itu adalah materi yang paling saya ingat, yaitu liberalisme. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang liberalisme. Selain perspektif realisme, salah satu perspektif yang dianggap paling survive dan dominan dalam studi hubungan internasional adalah perspektif liberalisme. Liberalisme muncul sebagai trauma atas terjadinya Perang Dunia I. Berbeda dengan perspektif realisme, liberalisme berpandangan optimis atas dasar sifat dasar manusia. Kaum liberal mengakui bahwa setiap individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Namun, mereka juga percaya bahwa dengan adanya banyak kepentingan yang berbeda antar individu dapat dibentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kaum liberal berpendapat bahwa suatu kejahatan perang dapat dihindari ketika manusia memakai alat pikiran mereka untuk mencapai suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, bahwa liberalisme merupakan perspektif yang memandang optimis atas sifat dasar manusia. Kaum liberal selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dunia yang dapat diwujudkan melalui collective security dan kerjasama saling menguntungkan antar negara. Perspektif liberalisme menganggap politik domestik maupun politik internasional sama penting, mengingat keduanya dapat mempengaruhi sistem internasional. Dan perspektif liberalisme berpendapat bahwa aktor negara bukanlah satu-satunya aktor berperan dalam hubungan internasional, melainkan juga terdapat aktor non-state yang turut berperan penting di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya. Liberalisme memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, seperti masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Persaingan yang terjadi dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya intervensi dari orang lain. Timbulnya motif untuk mencari keuntungan sehingga kegiatan ekonomi dalam suatu negara dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya liberalisme, perekonomian dalam suatu negara akan berjalan lebih baik karena semua masyarakat memiliki kebebasan yang sama dan saling mengejar keuntungan yang besar. Kemudian yang ketiga, suka dan duka belajar daring atau online. Pertama, lebih santai untuk belajar karena tidak harus terburu-buru masuk kelas, tidak harus bermacet-macetan di jalan, bisa sambil melakukan kegiatan produktif yang lain. Lalu pembelajaran bisa di-record bila ada materi yang kurang dipahami. Sedangkan dukanya belajar online, yang pertama adalah jaringan tidak stabil dan tidak dapat berinteraksi dan berdiskusi secara tatap muka. Karena pada dasarnya untuk melakukan diskusi itu lebih lancar dan lebih baik itu secara tatap muka, karena bila mana secara online bisa terganggu dengan koneksi. Dan terakhir, karena terlalu santai menyebabkan motivasi belajar menurun, karena posisi belajar yang terlalu santai dengan duduk-duduk, nyantai-nyantai, tidak mandi itu bisa menurunkan motivasi belajar. Lalu yang keempat, pesan moral yang dapat saya sampaikan, semoga pandemi ini cepat berakhir agar dapat beraktivitas secara normal dan dapat berdiskusi secara serta sosialisasi seperti sedia kala. Untuk teman-teman, selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang berlaku. Tetap jaga stamina untuk meningkatkan imunitas tubuh, serta tetap berolahraga agar terhindar dari COVID-19 ini. Yang terakhir, nomor 5, cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi seorang duta besar yang mewakili Indonesia di Prancis. Karena memang sudah cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang duta besar. Minimal seorang diplomat untuk mewakili Indonesia ke kancah luar negeri. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.